Welcome to Inspiration Generation. Inspiration Youth for everyone. Ini nggak cuma youth bos, ini kita juga sama yang adult kali ini. Antum nggak bilang. Kalau begitu diulang. Oke. Welcome to Inspiration Generation Inspiration for everyone. Oke teman-teman, kembali hadir kali ini kita berdua. Ya. Ada si Sarjana dan si S3. Iya. Dan kita kali ini beda, tempatnya udah nggak di studio. Kita terus coba. backgroundnya putih kali, dan ini bukan green screen, ini bener-bener real background. nih. Ini solid pak. Ini solid. Ini solid. Ini solid. Ini nggak editan dari kamu biasa Screen, ngambil nggak. ambil hal-hal yang murah di internet. Karena sewanya mahal. Iya. Oke, jadi teman-teman seperti biasa kalau kita udah hadir berarti kita akan menyampaikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Betul sekali. Dan kita juga menyapa teman-teman yang masih baru ya, Der. Bener banget. Halo. Buat yang pertama kali mengenal Aiken ataupun yang mengikuti ibadah Aiken ini, Atau yang baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus siapa? betul banget. Kita mengucapkan shalom. Iya, shalom. Halo, selamat pagi, sore, dan malam. Iya, buat teman-teman yang baru, tapi kalau mau berkenalan lebih dalam lagi, caranya gimana Lavender? Caranya bisa langsung kirimkan data diri kalian melalui WhatsApp kita di nomor 085 866 949 372 dengan format nama, spasi Spasi. tempat tanggal lahir, Spasi. dan spasi tidak ada persiapan. Ya ampun. Dan yang berikutnya, kita tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan teman-teman kita punya. Velas dan Meet. Apa itu Velas dan Meet? Buat kalian yang merasa tidak ada yang mengerti dalam hidup kalian, kita siap untuk menjadi teman cerita. Bener banget. Gak cuma kita berdua. Kita berdua. Kita tidak punya cuma teman-teman kita. discipleship Betul, tentunya. yang ada di gambar itu ya. Bener. Yang fotonya terlihat sangat natural sekali. Ya. Jadi caranya gimana? Jika ingin teman-teman mengikuti Velas atau Meet, bisa melalui aplikasi atau website dari GBT Kristus Alpha Omega. Ya, Namanya? aplikasinya MyGBTKO. MyGBT aja. Ya, MyGBT ya. yang Kalau bisa- websitenya mygBTko.org. Serius? Bener gitu ya? Udah. Oke, dan kalian bisa temukan aplikasi tersebut di Play Store ataupun App Store Betul banget. smartphone kesayangan kalian. Benar banget. Dan kita juga punya ministry. Walaupun kita di masa pandemi seperti ini, Kita akan tetap terus membuka pendaftaran karena kita butuh MC teman-teman terutama. yang mau melayani bersama kita ya. benar banget. Jadi kalau misalnya nanti udah dibuka ibadahnya, kita udah siap langsung melayani. Betul. Jadi caranya sama seperti kayak yang tadi melalui aplikasi Dan ataupun bisa lewat dicari. website. Betul, bisa Dan jika dicari. teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa tanya melalui DM Instagram kita. Ya. Instagram kita apa? Instagramnya di iGenYouth16. Betul, ataupun icon.youngadult. Nah, Mantap gak tuh? itu dia. Dan kita punya Aca. Iya, Aca. Veronia Sri Kandis GM, Mazmur 16 ayat 2. Dalam ayat ini aku diingetin, wow bener-bener Daud itu ngandelin Tuhan sampai jadiin Tuhan satu-satunya sumber kesejahteraan. Sementara kadang aku masih pakai hal-hal duniawi buat jadi sumber kesejahteraanku, seperti teman, materi, ataupun orang tua. Kalau mereka nyakiti aku, atau mereka nggak ada, aku langsung gak sejahtera. Sementara Tuhan maunya ya seperti Daud, jadiin dia satu-satunya sumber. Ariel Velas Kocak, Mazmur 91. Dari ayat Mazmur pasal 91 kita belajar bahwa dalam hidup kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sendiri melindungi kita dan hidup kita sudah dijamin Tuhan karena janji-janjinya membuat kita tenang. Oke ini. Nah, Itu dia Aca. sungguh memberkati. Memberkati. Dan diulang-ulang. Punya saya itu Bung. Tapi juga saya juga mau mengingatkan ini. Apa? Saya bikin lagu di Spotify. Oh iya. Bersama dengan Judulnya teman-teman. apa? seperti itu. Apa? Nah, judulnya apa? Apa? Nah ya judulnya apa? Apa? Industri Bisa kali ya? Bisa didengarkan sekali. melalui digital platform musik kesayangan kalian. Betul. Oke, bagi teman-teman yang mau dan tergerak untuk memberikan sedikit dari berkat yang sudah dikasih sama bener Tuhan banget. ya. Bisa melalui
bisa melalui platform di OVO, BCA. dan juga GoPay. Mantap Di banget. nomor yang tertera ya. Oke, itu aja. Dan ini dia pengumuman kita selama 1 minggu ke depan. Iya, buat teman-teman yang masih ada di rumah maupun yang sekarang sudah mulai bekerja karena PPKM banget. sudah di level 4 ya, Dilonggarkan ya. Tetap jaga kesehatan, Minum vitamin. minum vitamin kalian, tetap membangun chemistry dengan keluarga kalian. Betul banget. Yang keluarganya masih utuh juga. Terus bangun chemistry supaya ya itu kita bisa jadi inspirasi buat keluarga kita, Kak Feder. Oke, benar banget. Iya, Jadi tanpa berlama-lama kita akan berdoa dan kita akan memulai pujian penyembahan dan firman kita Yang hari berdoa ini. kamu apa dia apa aku? Bagaimana jika dia? Iya. Enggak dong, yang berdoa Anda saja. Oke, mari kita berdoa ya. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami mau belajar untuk memberi, kami mau belajar untuk bertanggung jawab dengan segala berkat yang Kau beri Tuhan, supaya kami nggak tamak, supaya kami nggak menginginkan lebih banyak lagi, tapi kami mau belajar bercukup diri dengan apa yang kami miliki. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami supaya kami bersehati dimanapun kami berada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih Maison Studio. Kami cinta Maison. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku memerlukan-Mu Tuhan. Ku membutuhkan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Ku memerlukan-Mu Tuhan. Ku membutuhkan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Yes. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku ya Yesus, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
ku datang padamu Bapa. Haleluya Tuhan, ku memerlukanmu Tuhan Yesus. Ku perlu Kau Tuhan Yesus, ku perlu Kau Tuhan Yesus, ku perlu Kau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Hadiratmu Tuhan Yesus, hadiratmu Tuhan Yesus, dirasakan di tempat ini Tuhan Yesus. Hadiratmu Tuhan Yesus, ku rasakan Tuhan. Hadiratmu Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Yesus,
kudusanmu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman pada hari ini mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami dan pimpin kami. Buka hati kami Tuhan, bekerja dalam hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menerima, pikiran kami siap, hati kami siap. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, mulai minggu yang baru, di bulan yang baru kita akan belajar mengenai pribadi Allah. Karena dari perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru, Allah memperkenalkan dirinya, pribadinya dengan berbagai macam cara yang Allah lakukan. Dia mewahyukan dirinya, dia memperkenalkan dirinya supaya manusia dan kita bisa mengenal siapa dia. Selama Allah tidak mewahyukan dirinya atau memperkenalkan pribadinya, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa dia. Memang kita tidak akan bisa mengenal secara sempurna atau mungkin secara lengkap sampai nanti kita berjumpa dengan Kristus ketika dia datang kali yang kedua, ketika kita berjumpa dengan dia. Tetapi kita bisa belajar mengenal dia sejak hari ini selama kita masih hidup di dunia. Dari zaman ke zaman Allah mewahyukan dirinya. Dan kemudian puncaknya ketika Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Pernyataan puncak dari cara dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan hari ini kita bisa mengenal Allah, siapa dia, apa sifatnya, apa karakternya. Dan terutama melalui pembacaan Alkitab kita, firman yang kita baca, kita bisa mengenal siapa Allah. Tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, maka ini jadi sesuatu yang sangat penting. Karena sebelum kita mengenal dia, sebelum kita mengerti akan siapa Allah, kita tidak akan pernah bisa mengenal diri kita. Terlebih dahulu kita harus belajar mengenal siapa Allah dan setelah itu kita akan bisa lebih mengenal siapa kita. Kenapa kita ada? Kenapa kita dilahirkan? Dan kenapa kita ada di dunia ini? Tujuan kehidupan kita. Maka dari itu hari ini kita mau belajar mengenal siapa Allah. Dan yang pertama kita akan belajar dengan topik ini, God is love. Allah adalah kasih. Allah menyatakan dirinya di dalam kasih itu. Dan bahkan Alkitab berkata dia adalah kasih. Artinya di dalam keberadaannya, minggu lalu kita belajar tentang Triune God, tentang Allah Tritunggal. Kita sudah belajar bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam tiga pribadi ini, mereka dari kekekalan dan sampai kekekalan telah mengalami sebuah persekutuan yang begitu dekat, begitu utuh dalam kesatuan hati mereka, di mana mereka sangat penuh dengan kasih, mereka saling mengasihi,
Mereka saling punya satu hati di antara mereka. Mereka saling mendukung sekalipun ada 3 pribadi. Dan dari sanalah Allah telah mengasihi satu sama lain antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari kepenuhan kasih dan cintanya inilah kemudian Allah menciptakan manusia. Dia menciptakan malaikat. Saya percaya bahwa Allah menciptakan manusia bukan dari kekosongan hatinya, tetapi justru dia begitu full in love. Experience of love-nya begitu penuh, begitu nyata, begitu utuh di antara Allah Tritunggal. Kemudian dia ingin memberikan dan membagikan kasihnya kepada manusia. Maka ketika Alkitab menulis, Rasul Yohanes menuliskan tentang God is love, di sanalah Allah itu sendiri. Kita bisa belajar dan kita bisa mengerti berarti semua keberadaannya, dari pikirannya, sifatnya, tindakannya, perkataannya, firmannya, semuanya adalah kasih. Apa yang dia lakukan buat kita, apa yang dia berikan, semua tindakannya. Bahkan ketika itu berbicara mengenai pendidikan, didikan, hajaran, penghakiman, itu pun keluar dari kasihnya. Karena God is love. God is love. Allah adalah kasih. Semua yang keluar dari dirinya tidak bisa bertentangan dengan karakternya ini. Tidak bisa bertentangan dengan kasihnya. Sekaligus tidak bisa bertentangan dengan keadilan dan kebenarannya. Kita akan masuk lebih dalam lagi dan kita baca dari Roma pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-6. Roma pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, powerless. Dikatakan di sana waktu kita powerless, sewaktu kita masih lemah, powerless, tidak berdaya. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan dia mati buat kita? Saat kita masih powerless. Saat kita tidak berdaya, terbelenggu oleh kuasa dosa. Saat kita belum menjadi siapa-siapa. Saat kita masih powerless. Saat kita tidak berdaya, saat kita lemah. Kristus telah mati bagi kita. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. God proves his love. Dia membuktikan kasihnya kepada kita. Dia membuktikan. Terjemahan lain mengatakan dia mendemonstrasikan kasihnya sendiri kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih menjadi seorang yang berdosa. While we still were sinners, Christ died for us. Wow. Ini berita yang membangkitkan harapan dan iman kita. Karena sekarang kita tahu surat Roma mencatat Kristus telah mati bagi kita. Waktu kita masih lemah, tidak berdaya, waktu kita masih berdosa. Kristus berani menginvestasikan dirinya sebagai bukti kasih Allah itu. Dia memberikan, menginvestasikan yang the best, yang terbaik dari dirinya untuk kita yang masih lemah, yang masih berdosa, yang masih tidak berdaya. Dan dia membuktikan, mendemonstrasikan kasihnya itu. Lewat cara apa? Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memilih untuk menjadi korban, menanggung kesalahan dan dosa Adam dan keturunannya. Supaya kita bisa diselamatkan. He proved his love. Dia mendemonstrasikan kasihnya. Bukan hanya dengan kuasanya. Tapi dengan kasihnya dia turun ke tempat yang paling rendah menjadi sama seperti kita
dan mati di atas kayu salib. Nah, kita mengatakan dia melakukannya saat kita masih lemah dan saat kita masih berdosa, saat kita tidak berdaya, tidak dikenal oleh siapa-siapa, saat kita powerless, dia sudah mati buat kita. Dia investasikan yang the best buat kehidupan kita. Ini sama seperti orang tua kita yang memberi kita makan, mengasuh kita, menginvestasikan yang terbaik dari hidupnya. Sebelum kita bisa apa-apa, waktu kita masih bayi, kita tidak bisa atau belum bisa mengasihi orang tua kita. Kita belum bisa memberikan mereka kado, kita belum bisa kasih mereka uang. Tapi orang tua kita sudah memberikan buat kita yang terbaik. Itu orang tua kita di dunia. Bukankah Bapak jauh melebihi dari orang tua kita yang di dunia? Kasihnya yang begitu besar. Dia nyatakan, dia investkan yang terbaik. Memberikan anaknya yang tunggal buat mati. Dia membuktikan bahwa dia tidak berpaling dan menciptakan ciptaan lain. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Perhatikan ini. Allah bisa saja memilih untuk meninggalkan Adam dan keturunannya dan dia ciptakan ciptaan lain. Atau manusia baru yang lain. Dia tidak pilih itu. Tapi karena kasihnya yang besar, dia memilih untuk kembali kepada Adam dan keturunannya yang dia ciptakan dan dia kasihi. Dia ikut menanggung kesalahan yang bukan Allah yang buat. Tapi manusia yang buat. Tapi Allah mau ikut menanggungnya. He proved his love for us. Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Poin yang pertama tadi kita belajar bahwa ketika kita masih berdosa, masih powerless, Allah sudah memberikan hidupnya buat kita. Dan diperkuat, dipertegas lagi di dalam surat Yohanes 1 Yohanes 4 bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Berarti ini adalah definisi kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang mengasihi kita, dia sudah mengasihi kita sebelum kita mengasihi dia. Oke? Dia telah mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi dia. Karena itu hidup kita hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kasih Allah dan kemurahannya. Karena sebelum kita bisa mengasihi Allah, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dulu menginvestasikan yang the best. Dan yang telah mengirimkan anaknya. Saya mau tanya, apa yang the best, yang terbaik? Anggap, imajinasikan ini. Kita sudah ke surga hari ini. Dan cari apa sesuatu atau benda atau seseorang yang the best yang ada di surga. Yang Bapak punya, itu kerajaannya Bapak. Dia yang punya. Semua malaikat, emas, batu permata, apalagi sebutkan semua yang terbaik yang di surga. Dan kita akan menemukan ini. Yang the best di kerajaan surga sana adalah Yesus, anaknya. Dan dia memberikannya buat kita. Itu berita yang terbaik. Anda bisa bayangkan bahwa ketika orang yang paling kaya punya harta yang terbaik. Apa yang dia punya? Anaknya sendiri. Itu yang the best, yang Bapak punya. Jadi dengan kata lain, Bapak mengasihi kita. Sangat. Karena dia memberi yang the best yang dia punya, anaknya sendiri. Dikorbankan, diberikan buat kita. Sebagai korban pendamaian. Itu investasi terbesar yang Allah lakukan untuk kita. Begitu besar kasihnya. Itu pemberian yang terbaik. Jadi hari ini kalau teman-teman merasa aku gak punya apa-apa. Aku lonely, aku sendiri, gak ada yang perhatikan aku. Dengarkan berita ini. Allah memberi yang terbaik buat hidupmu. Ada sesuatu yang penting dan berharga di dalam hidupmu karena Yesus sudah mati buat kamu. Ada seseorang yang mati buat kamu. Bahkan sebelum kita bisa mengasihi dia.
Sebelum kita merasa bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, Dia terlebih dahulu. Saat kita masih powerless, saat kita masih terbelenggu dengan dosa, Dia sudah mati buat kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We love Him because He first loved us. Bahkan kemampuan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama hari ini. Kalau kita merasa bisa melayani Tuhan hari ini, semua pun karena He loved us first. We love Him because He first loved us. Kalau Allah tidak mengasihi kita lebih dulu, kita nggak akan pernah punya kemampuan untuk bisa membagikan kasih itu. Justru karena Allah telah mengasihi, bagian kita membuka hati dan percaya dan menerima kasih-Nya lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka kita akan dipenuhi oleh kasih dan cintanya dan kemudian kita belajar membagikan buat orang-orang di sekeliling kita. Dan kita kembalikan kepada Allah karena semua kemuliaan hanya bagi Dia. Setelah kita mengalami kasih-Nya, keutuhan dari cintanya, alami setiap hari. Saya berdoa semua teman-teman alami kasih-Nya setiap pagi. Apa sih yang kita rasakan? Apakah kita dipenuhi dengan hal-hal yang mendesak kita, tugas-tugas sekolah, omelan orang tua kita, atau ada tugas-tugas lain, kita harus dikejar ini, dikejar itu. Pertama kali setiap pagi, buka mata bangun pagi, ingat akan kasih-Nya Tuhan. Terimalah kasih dan cintanya karena Dia sudah melakukannya. Dia membuktikannya ketika Yesus mati di atas kayu salib, mati dan bangkit buat kita. Kita harus ingat itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu sehingga kita dipenuhi dengan kesadaran akan bahwa kita dicintai. I am love. Aku dikasihi, aku dicintai. Sebelum kita bisa mengasihi dan mencintai orang lain terlebih dahulu, rasakan kasih dan cintanya. Terima dan nikmati setiap hari. Belajar, diucapkan, dirasakan, berdoa, kembali mengingat akan kasih dan cintanya Tuhan. Katakan bahwa aku orang yang dikasihi. Aku orang yang dicintai, apapun keadaanmu hari ini. Bilang sama hidupmu sendiri, aku dikasihi, aku dicintai oleh Bapa di sorga. Dan aku percaya akan hal itu. Nah kemudian Dia akan membawa dan menuntun kita, memproses kita melalui sebuah didikan. Karena kasih-Nya tidak hanya menerima, tapi juga mendidik. Kasih Allah tidak akan bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang lain, dengan karakternya yang lain. Kasih Allah tidak akan bertentangan dengan keadilan Allah. Kasih Allah tidak akan bertentangan dengan kebenaran Allah. Maka ketika kita bicara tentang kasih Allah, selalu itu sejalan dengan kebenaran Tuhan, dengan keadilan Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata menghajar dari kata paideo yang artinya to train children. Seperti seorang bapak yang melatih anaknya. Kalau kita anak, kita akan dididik untuk jadi sama seperti Yesus. Kalau papa kita pengusaha, papa kita akan mendidik kita minimal sama seperti Dia. Minimal bisa kerja dengan baik. Minimal bisa bangun bisnis. Bapak di surga juga akan mendidik kita. Kalau kita anak. Dan Ia menyesah, kata lainnya, mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ini hal yang menarik. Dia tidak akan segan mencambuk kita untuk melukai daging kita. Daging ya. Kalau kita menjadi anak Allah dan masih punya sifat-sifat duniawi, maka Allah sebagai Bapa yang baik akan mendidik kita. Dan kalau kita masih belum mau, Dia tidak akan segan untuk menyesah. Itu kata yang sama yang dipakai ketika prajurit Romawi menyesah Yesus. Ketika mereka mencambuk Yesus. Kata yang sama itu. Karena Yesus ketika menjadi manusia juga disempurnakan kemanusiaannya. Sebelum akhirnya Dia dimuliakan mendapat tempat yang paling tinggi.
Yesus juga harus disempurnakan melalui penderitaan. Itu kata Alkitab. Maka sekarang kita sebagai anak-anak Allah yang masih hidup di dunia, Tuhan mau mendidik kita, mau mentraining kita as a son, as a children, sebagai anaknya. Bapak akan mendidik anaknya untuk belajar jalan. Ayo jalan, jatuh ayo jalan. Sesuai dengan jalan kebenarannya. Waktu kita tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, ingat dia tidak segan nanti mencambuk kita, menyesah kita dengan tingkatan kedisiplinan yang lebih tinggi. Semua dengan tujuan, kita akan lanjutkan. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar atau dididik oleh ayahnya? Setiap anak pasti akan dididik oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau didikan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Kata lainnya, kamu anak haram. Jadi kalau kita anak, Bapak pasti mendidik. Maka jangan mengeluh, jangan lari dari didikan Allah. Itu bentuk kasihnya. Karena dia mau kita jadi sama seperti dia. Dipersiapkan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Untuk jadi bangsawan-bangsawan kerajaan sorga. Ketika nanti kita kembali berjumpa dengan Tuhan. Dia akan didik kita selama kita masih ada di dunia. Cara kita, sifat kita, perkataan kita, karakter kita. Mesti sama seperti Bapak kita. Supaya kita mengeluarkan sifat-sifat ilahi, buah-buah kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Ayat 9 selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran atau didikan. Dan mereka kita hormati. Kita hormati orang tua kita, papa mama kita respect sama mereka. Kita hormati mereka. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita mendidik mereka seperti apa yang mereka anggap baik. Mereka pengen anak-anaknya maju, mereka pengen anak-anaknya berkembang. Kadang orang tua kita buat salah, cara mendidiknya salah. Gak apa-apa, kita harus respect sama orang tua kita. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kita tetap menghargai pengorbanan mereka. Kita tetap bersyukur dengan orang tua kita. Tetapi dia menghajar kita, mendidik kita untuk kebaikan kita. Bayangkan gini. Orang tua kita mendidik, kadang menghajar kita seperti apa yang mereka anggap baik. Tapi Tuhan mendidik kita untuk keuntungan kita. Untuk kebaikan kita. Ini hati Tuhan. Dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Bukan untuk memuaskan hasratnya Tuhan untuk marah, bukan. Karena dia adalah kasih. Maka dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Kasihnya mendidik. Kasihnya menghajar. Tapi untuk sebuah tujuan. Untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ini tujuannya. Kenapa kita dididik, kita diajar, dibentuk sedemikian rupa. Supaya kita mengambil beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang kedua adalah ayat yang ke-11. Yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Maka teman-teman hari ini jangan mengeluh ketika kita dalam proses didikan Tuhan. Mungkin melalui orang tua, mungkin melalui keluarga, melalui teman, melalui komunitas kita, melalui guru kita. Jangan mengeluh ketika dididik oleh Tuhan. Semua untuk kebaikan kita. Itu juga bagian dari kasih Allah untuk membangun, mendidik dan mempersiapkan kita untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Sebelum akhirnya nanti kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Hari ini kita sedang terus dididik, dipersiapkan karena dia mengasihi kita. Ingat bahwa ketika dia mendidik seperti seorang ayah mendidik anaknya. Dia akan tetap gandeng tangan kita. Dia akan tetap melatih kita. Kadang kita jatuh, kadang kita sakit. Kadang kita capek. Ayah kita akan tetap menggandeng kita. Seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya. Kalau seorang anak lagi belajar jalan, jatuh,
sakit, tapi ayahnya atau orang tuanya akan kembali membangunkan dia untuk jalan lagi. Ketika seorang anak belajar bersepeda dan dia jatuh terluka, orang tuanya akan bangunkan dia lagi untuk kembali belajar bersepeda lagi. Tangannya tidak akan pernah melepaskan kita sebagai anak. Karena kita adalah anak yang sah, bukan anak-anak yang haram atau ilegal. Karena itu kita harus mau untuk dididik. Itu mengingatkan saya ketika saya kecil. Suatu hari saya masih usia 5 tahun pulang sekolah. Waktu itu saya ada di Papua, bukan di Jawa. Karena ikut papa kerja. Satu keluarga harus ke sana. Suatu hari pulang sekolah, saya mau pulang dan saya sudah lihat mama saya jemput saya dari sisi yang berseberangan. Saya lihat dia dan dia menghampiri saya. Sementara itu di pinggir jalan di depan sekolah, di tepi jalan raya. Dan di sana ada zebra cross. Tiba-tiba saya tidak berjalan mendekati mama saya karena mama saya dari sini. Tapi saya langsung berlari menyeberang jalan. Refleks anak kecil. Dan saya nggak lihat kanan kiri. Nah, waktu saya nyebrang di sana ada angkot transportasi umum ya. Jalannya agak tikungan turun dan saya lari. Dan waktu itu semua orang melihat karena itu waktu pulang sekolah jadi cukup ramai. Saya lari sendirian dan hampir ketabrak mobilnya, untung bisa menghindar. Dan akhirnya saya selamat. Kalau nggak selamat waktu itu ya nggak tahu, mungkin udah masuk rumah sakit atau ketabrak. Dan waktu itu mama saya memarahi saya. Lalu kita pulang ke rumah, sore hari papa saya pulang dan disampaikan ke papa saya. Pernah ya tahu rasanya ya ketika bahasa Jawanya itu diwaduli ya. Kesalahan anaknya diwadulke gitu, diwadulke itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibilangin ke papa saya. Akhirnya papa saya marah. Kita lagi nonton TV bareng. Saya ingat papa saya jewer telinga saya dan saya nangis. Waktu itu saya merasa nggak adil gitu. Walaupun saya salah, tapi kan masih kecil ya, belum merasa, nggak ngerti kalau itu salah. Belum mencapai tingkat pemikiran yang dewasa. Nangis, merasa diperlakukan tidak adil. Ya, mama saya kenapa harus bilang ke papa, kan papa nggak ngerti kalau nggak cerita-cerita kan nggak apa-apa gitu. Waktu itu saya nangis, mengalami pendidikan dari orang tua. Tapi hari itu didikan dari papa saya dan mama saya membuat saya bisa makin dewasa. Bisa belajar lebih mengerti, hati-hati kalau di jalan. Yang sebelumnya saya nggak ngerti. Jalan ya jalan aja, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, hampir ketabrak. Dan banyak orang lihat, banyak orang kaget. Karena di jalan raya, siang hari, dan hampir ketabrak angkot. Tapi hari itu saya selamat. Secara fisik dan kemudian secara jiwa, pendidikan saya juga dididik oleh orang tua. Dan setelah itu justru saya bersyukur bahwa dari pengalaman dan pendidikan itu membuat saya makin dewasa. Memang gak enak ya, nangis, malu, marah, jengkel. Tapi pada waktu mengalami itu seperti yang dikatakan Alkitab bahwa kita berduka cita. Gak enak rasanya, tapi setelah itu hasil didikan itu akan menghasilkan sukacita. Kebenaran dan buah kedamaian yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan, makan roti dan anggur sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Mengingat kembali bukti kasih dan cintanya di mana dia sudah mati bagi kita. Bahkan sebelum kita bisa melayani dia, jauh sebelum itu. Ketika kita masih lemah, powerless, dia sudah mati buat kita. Kita akan siapkan roti kita dan anggur kita. Kita akan makan perjamuan ini. Saya percaya bahwa perjamuan ini berkuasa untuk kembali memberikan kita kekuatan, pengharapan, iman yang ditumbuhkan. Dan kita akan terus makin berjalan di dalam kehendak Tuhan dan makin meningkat bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau mati buat kami, menebus dosa kami. Engkau memberikan diri-Mu sendiri, tubuh-Mu terpecah. Engkau diolok-olok, engkau dipermalukan, engkau disesah, engkau dicambuk. Tubuh-Mu hancur sebagai korban atau ganti dosa kami.
Seharusnya kami yang ada di sana, tapi Engkau menggantikannya buat kami. Sehingga hari ini kami yang percaya, kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan bahkan berkat yang terbaik dari Engkau sendiri. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah menebus kami, membeli kami Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena siapa kami, tapi kami bisa diselamatkan dan memperoleh keselamatan hari ini. Karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk membeli dan menebus kami. Darah-Mu akan jadi tanda yang menyelamatkan kami, meluputkan kami dari maut, dari kecelakaan, dari penyakit menular, dari setiap virus yang mematikan. Biar dijauhkan dari setiap kemah kediaman kami Tuhan. Dan kami akan terima berkat-Mu, dan oleh bilur-bilur darah-Mu kami telah menjadi sembuh. Ada kekuatan dan kesehatan dan bahkan sampai ke hidup yang kekal. Dijauhkan dari setiap tekanan kehidupan, stres yang berlebihan, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Darah Yesus yang menolong dan menyelamatkan dan menebus kehidupan kami. Bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Terima kasih buat hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami terima berkat-Mu. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. God bless you.